Adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi channel Adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wewangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka nih sama hal-hal tersebut, kalian wajib banget sih subscribe channel ini. Video kali ini aku ingin nge-review tas lagi. Ini dari Michael Kors ya, salah satu brand favorit aku. Dia namanya Mina, dia tuh ukurannya small ya by the way. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya, keep on watching ya. Jadi aku beli tas ini tuh nitip sama sepupu aku yang dia itu mau balik dari US ya. Aku tuh nitip tasnya tuh barengan sama waktu aku beli parfum yang Viva La Juicy Sucre sama yang Devotion dari Dolce & Gabbana. Keduanya tuh sudah aku review, nanti aku taruh linknya di sini, kalau nggak di description box ya. Jadi nanti teman-teman cek aja. Nah, nama tas ini tuh Mina dan dia itu ukurannya small ya kalau nggak salah. Dia tuh cuman ada dua ukuran, small sama large kalau nggak salah ya. By the way, kalau misalkan ada suara mobil atau motor, maafkan karena rumah aku ada di pinggir jalan dan aku bikin videonya siang hari karena biar teman-teman tuh bisa ngelihat warna asli dari tas ini. Aku tuh pakai penerangannya tuh cuman pakai kayak cahaya matahari aja. Oke, jadi dia itu langsung saja ke materialnya ya. Jadi dia tuh untuk materialnya dia tuh dari kanvas, dari PVC, bisa teman-teman lihat ya tuh. Seperti ini ya, dia tuh jadi monogram, ada tulisan kayak MK gitu. Ya, dia tuh warnanya vanilla ya, bagian depannya tuh dia seperti ini, cantik banget ya. Super cantik ya. Di bagian sininya tuh di bagian depannya tuh ada tulisan kayak Michael Kors ya. Kemudian di bagian depannya tuh kayak ada hiasan rantai. Kemudian kayak ada dipadu sama si kanvasnya ya tuh. Kemudian di bagian depannya tuh ada hiasan kayak strap gitu loh. Nah ini tuh dari pebble leather ya, jadi enggak sama material si tasnya ya tuh, begini seperti ini. Kemudian dia tuh di bagian depannya juga ada dia tuh ini ya, untuk strapnya dia tuh yang pertama ini dia tuh jadi, bisa teman-teman lihat, nah dia tuh kayak nempel gitu loh dari hiasan si bagian sampingnya, si rantainya tuh nempel, jadi dia tuh tidak bisa dicopot, bisa diatur panjang pendeknya. Nah teman-teman bisa lihat, nah seperti ini tuh ya. Dan yang bikin aku suka tuh bagian depannya tuh kayak ada hiasan tulisan MK-nya seperti ini. Nah tuh seperti ini ya, jadi di salah satu handle-nya ya, jadi kayak jinjingannya gitu loh ya, di salah satu jinjingannya tuh ada seperti itunya gitu tuh ya. Ini aku suka banget, dia tuh cantik banget ya. Untuk dimensinya nanti aku taruh di sini ya, ukurannya tuh berapa aku tulis. Jadi walaupun dia itu tidak terlalu besar tapi dia juga tidak sekecil itu ya. Nah bagian belakangnya tuh dia polos ya, tidak ada safety fitnya. Bagian belakangnya itu sama sebenarnya sama bagian depannya ya, cuman bedanya tuh tidak ada tulisan Michael Kors di bagian depannya. Nah dia tuh dapat dua strap ya teman-teman. Jadi nah strap yang satunya tuh aku taruh di dalam ya. Itu untuk closernya atau penutupnya tuh dia pakai magnetic closer tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh seperti ini. Jadi dia tuh tidak ada zippernya atau tidak ada kayak sletingnya gitu, dan di bagian sampingnya tuh ada hiasan seperti ini, jadi kayak ada pita gitu loh. Nah ada pita tapi kayak cuman hiasan doang. Kayak tadinya aku pikir kayak bisa diserut tapi kayak susah, jadi ya sudah lah ya. Tapi ini si pitanya tuh jadi mempercantik tasnya gitu loh, tuh di setiap sisinya tuh ada ya seperti ini. Nah strap yang satunya adalah ini tuh, jadi strapnya tuh dia dapetnya yang kecil dan dia tuh materialnya dari pebble leather ya, atau dari vegan leather. Dia itu removable ya, bisa teman-teman lihat ini
Dia removable, dan seperti kebanyakan tas Michael Kors biasanya memang di bagian kayak yang bisa dicopot pasangnya tuh biasanya ada tulisan Michael Korsnya ya. Jadi dia tuh removable dan dia tuh adjustable. Nah, bisa diukur bisa diatur panjang pendeknya, dan untuk ukuran strapnya ini juga aku suka karena dia itu tidak terlalu panjang ya. Buat aku yang tingginya cuma 150 cm tuh kadang-kadang suka kepanjangan ya. Untuk tali strapnya si Coach itu panjang banget, bahkan sudah aku potong tuh masih kepanjangan. Nah kalau si Michael Kors tuh enggak, jadi strapnya tuh masih aman buat kita yang orang Asia, khususnya orang Indonesia yang pendek-pendek kayak aku ya, mungil gitu. Nah ini si strapnya tuh bisa dicopot pasang ya. Nah menurut aku dia itu tasnya kan kelihatannya cukup dressy ya, tapi kalau aku pakai casual pun menurut aku masih cocok-cocok aja. Jadi salah satu cara aku untuk menyimpan strap tas adalah ujung satunya tuh masih nempel, ujung satunya tuh kayak copot, terus aku gulung-gulung ya, terus aku masukin ke dalam sini gitu ya. Nah biar aku gampang reviewnya aku copot aja. Nah salah satu kekurangan menurut aku dia tuh kayak sininya tuh kayak kurang gede gitu loh, jadi kayak tuh kalau mau nyopot tuh agak susah tuh ya tuh, dan kalau mau masukin lagi juga kayak agak rada ada effort gitu loh. Nah jadi seperti ini. Nah si Mina ini yang aku punya kan dia ukurannya small, tapi dia tuh tidak sekecil itu ya teman-teman. Dia tuh bisa muat cukup banyak barang. Ini tuh tas yang aku bawa pas kemarin aku jalan-jalan ke Bromo ya, nanti kita lihat dia tuh bisa masuk apa aja. Nah dia tuh bagian dalamnya seperti ini ya, dia tuh ada satu kompartemen plong, kemudian di salah satu sisinya tuh ada slip pocket yang bisa kalian taruh kartu ya. Di sini aku masih ada si kartu yang dari Michael Kors. Bagian dalamnya tuh dia dari kain ya. Nah terus ada tulisan kayak Michael Korsnya. Kemudian di salah satu sisinya bisa teman-teman lihat dia tuh ada kayak tulisan made in mana gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu si Michael Kors ini jangan kaget kalau misalkan kalian beli terus kayak tulisannya tuh made in-nya tuh beda-beda, kayak terbuatnya tuh di negara mana, karena memang Michael Kors ini walaupun dia itu produk dari US tapi dia itu dibikinnya tuh di negara-negara Asia. Jadi kadang-kadang ada yang dari misalkan made in-nya Vietnam, Kamboja, bahkan aku pernah beli tas yang tulisannya tuh made in-nya Indonesia. Itu asli karena memang dibuatnya tuh di berbagai macam negara gitu loh, tapi memang asalnya dari US gitu ya. Nah kemudian kita lihat ya, nanti dia tuh bisa masuk apa aja gitu. Nah, ini ada HP aku ya, ini aku mau taruhnya kayak cemplung-cemplung aja ya, karena dia kan posisinya kayak gini, jadi udah aku cemplung-cemplungin aja ya. Terus kemudian ada dompet aku, ada panty liner, kemudian ini ada chargeran. Jadi buat teman-teman yang misalkan kalau kemana-mana tuh harus bawa chargeran, karena aku tuh bukan tipe orang yang kalau kemana-mana bawa chargeran, karena HP aku juga baterainya nggak terlalu cepat habis, jadi kayak menu-menuhin aja kalau aku harus bawa chargeran atau power bank. Jadi ini contohnya teman-teman yang misalkan suka bawa chargeran ya, ini sebenarnya ini juga yang aku bawa pas waktu ke Malang ya. Ini kemudian ada cushion, ada sunscreen, kemudian tisu kering, dan wajib banget ada permen. Kemudian aku bawa 3 lip tint gitu, kemudian aku bawa airpod, dan yang terakhir ini dia aku bawa si Affair dari Mykonos yang dia cuma 15 ml. Ini imut banget ya, ini waktu itu aku bawa ke Malang ya. Nah tuh masuk semuanya, dan kita lihat ya bisa dicetrek enggak, dan tara ya kan tuh, jadi cemplungable banget ya. Jadi bisa barang-barang tuh bisa masuk semua kayak cemplung gitu loh, masuk semua. Aku suka banget, cuman menurut aku dia tuh ada kekurangannya. Yang pertama adalah ini ya, dia tuh kayak lubang buat ngaitin si strapnya itu kadang-kadang suka ini susah gitu loh masangnya gitu, karena dia kurang lebar. Dan yang kedua karena dia itu penutupnya atau closernya itu pakainya itu magnetik, nggak ada pakai zipper, jadi kayak kurang aman aja gitu. Pas waktu aku pakai ke Malang kemarin, ke Bromo itu, kayak suami aku tuh sering banget kayak ngingetin, awas itu tas kamu, awas tas kamu, karena
dia itu jadi karena dia itu nggak ada zippernya, jadi suami aku tuh kayak, suka panik gitu ngelihat tas aku yang ini karena dia tuh takut kayak ada orang yang kayak, tiba-tiba ngambil gitu loh. Tapi, sejauh ini sih alhamdulillah aman dan aku suka banget karena menurut aku dia juga tipe tas yang, versatile ya. Jadi bisa kayak dipakai berbagai macam gaya, dipakai di, beberapa occasion gitu loh. Jadi kalau misalkan aku mau kondangan biasanya kayak aku ke acara yang lebih formal atau kondangan biasanya tuh strapnya aku copot, terus kayak aku jingjing aja tasnya. Jadi kelihatannya lebih kayak classy, udah gitu lebih dressy. Nah, kalau misalkan aku mau pakainya itu kayak casual gitu, aku pakai strapnya, aku bisa pakai, sebagai shoulder bag, aku juga pakai bisa sebagai, crossbody ya. Jadi kayak bisa dipakai 3 cara gitu loh. Jadi aku suka banget. Jadi, kalian jangan tertipu sama, kelihatan tasnya yang kecil, tapi sebenarnya dia tuh muat cukup banyak ya. Oke, sampai di sini dulu review tas aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli tas. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.